Komandan Apel kepada pembina bahwa apel siap dilaksanakan. Lapor, apel pagi hari Senin tanggal 31 Januari 2022. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Amanat. Untuk amanat, seluruhnya istirahat tepat, bro. Yang terhormat Ibu Ketua PN Kupang, Bapak Ibu Hakim, Panitra, Sekretaris, dan seluruh jajarannya. Demikian juga rekan-rekan PNPM, PN pada PN Kupang. Pertama, patut kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di pagi hari yang indah ini diberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk boleh berkumpul memulai aktivitas kita pada awal minggu ini. Pesan yang pertama, bahwa hari ini kita akan melakukan opening ceremony ataupun pembukaan audit internal akreditasi penjaminan mutu semester 2 tahun 2021. Harusnya ini pada bulan Desember yang lalu, tetapi kita laksanakan pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak Sekretaris, supaya mempersiapkan segala sesuatu untuk itu, segera setelah apel pagi ini dibubarkan. Sekaitan dengan itu juga kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk pembangunan zona integritas, dan seluruh koordinator yang ada beserta dengan timnya nantinya akan menyisir dan memastikan seluruh dokumen yang diminta untuk pembangunan zona integritas itu telah terpenuhi, telah ada, dan telah sesuai dengan yang dimintakan oleh tim pembangunan dari Kementerian PAN-RB. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kita secara teknis, saya mau beritahukan pada rekan-rekan hakim, panitra, dan juga pejabat teknis bahwa sampai hari ini ada lebih 30 perkara perdata itu pemeriksaannya lewat 5 bulan. Demikian juga perkara pidana, ada 2 yang sudah lewat 5 bulan, sampai hari ini belum diputus. Semua perkara yang lewat 5 bulan harus dibuat laporannya ke pengadilan tinggi. Mengapa perkara itu tidak putus sampai dengan 5 bulan? Laporan itu disampaikan melalui Ibu Ketua Pengadilan. Dan itu harus ada di berkas ketika berkasnya nanti diputus. Karena ketika berkas itu banding ataupun kasasi, itu pasti diteliti oleh hakim tinggi ataupun hakim kasasi. Dan sekaitan dengan itu juga, kepada rekan-rekan hakim dan seluruh panitra dan panitra pengganti, supaya ke depan tidak ada lagi atau diminimalisir perkara yang pemeriksaannya lewat 5 bulan. Karena itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung, pemeriksaan perkara itu kalau untuk perdata maksimal itu 5 bulan. Kecuali ada alasan-alasan tertentu, dan itulah yang dibuatkan laporannya. Sehingga kita harus melakukan percepatan penyelesaian perkara. Mengingat jumlah kita baik hakim maupun panitera pengganti yang ada itu sudah memadai dibanding dengan PN-PN lain. Jadi sonde ada alasan tenaga kurang, tenaga kita sudah sangat cukup dan memadai dan ahli di bidang itu. Kemudian yang kelima, terkait dengan ketaatan, kepatuhan dalam pengisian SIPP yang selalu dimonitor oleh Ibu Ketua dan juga saya, supaya diperhatikan baik-baik. Hari ini saja ada 4 perkara yang tidak ditunda di SIPP. Sementara dalam SIPP versi terbaru sekarang, paling lama 2 hari penundaan sidang itu harus sudah diinput. Kalau diinput dia lebih dari 2 hari, maka kita sonde mendapat nilai. Dan itu terkait dengan evaluasi SIPP ataupun ACE yang dibuat oleh Badilum. Dan itu selalu dilakukan perankingan oleh Mahkamah Agung secara
daring dan itu berlaku setiap hari. Untuk memastikan kinerja kita baik atau tidak, tepat waktu atau tidak, itu cukup Mahkamah Agung atau Dirjen melihat dari ACE kita, evaluasi implementasi SIBP kita, dan juga progres kinerja kita. Jadi karenanya rekan-rekan panitera pengganti juga untuk taat. Setiap pesan ataupun notifikasi yang disampaikan oleh Ibu Ketua itu adalah teguran bagi kita, bukan hanya untuk dilihat saja. Teguran itu harusnya diikuti dengan sanksi. Maka ke depan nanti akan diregister berapa kali dalam 1 bulan kena tegur, nanti akan dihimpun dari PTP. Karena seharusnya ketika kita masuk kantor, kita melihat monitoring implementasi SIBP itu. Sonde ada alasan kita tidak tahu bahwa perkara kita belum ditunda, bahwa berita acaranya belum diselesaikan, putusan belum diinput, belum diminutasi, edok tuntutan belum diinput. Yang diminta dari kita adalah kemauan sah. Saya yakin rekan-rekan semua adalah sahabat yang selalu terbuka dan mau. Orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang yang rajin bekerja, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tentu sekali harus diimplementasikan melalui ketaatan dan kepatuhan di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Saya terlalu yakin dan percaya untuk itu. Beta selaku pengawas tidak perlu marah-marah kepada Anda semua, karena sekali lagi Anda adalah orang-orang baik. Yang paling terakhir terkait dengan disiplin keluar masuk kantor. Ibu Ketua sudah berulang kali menegaskan kalau kita meninggalkan kantor pada jam kerja, maka harus ada izin. Kalau hakim dari Ibu Ketua atau dari saya, kalau kepanitraan dari panitranya, kesekretariatan dari sekretarisnya. Jadi kalau Anda tidak ada di kantor ini pada jam kerja, pimpinan harus tahu posisinya di mana. Jadi tidak sulit untuk mencari. Sebenarnya uang makan kita sudah diberikan oleh Mahkamah Agung. Seharusnya kita makan di kantor ini karena uang makan sudah dikasih. Tapi kalaupun Anda makan jam 12, jam 1 harus sudah kembali di kantor. Jam istirahatnya hanya 1 jam sah. Jadi kalau saya keliling melihat-lihat nanti baik hakim maupun para panitera pengganti dan seluruh jajarannya dan kesekretariatan, kalau sonde ada di tempat ditanya atasannya, dong itu berada di mana, pimpinannya harus bisa menjelaskan kepada beta. Dong lagi ke apotek beli obat masuk angin, ada izinnya. Itu hal kecil yang sangat mempengaruhi ketaatan kita dalam berorganisasi, ketaatan kita dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, dan Ibu bagian umum keuangan pastikan setiap cairan hand sanitizer itu diperbarui ataupun diganti, jangan kelamaan, dipastikan baik semuanya. Sabun di kamar mandi tersedia, baik di ruang sini maupun yang ada di ruang tipikor. Sekali lagi, keluar masuk kita untuk tidak berinteraksi dengan para pengunjung. Jadi kami tadi sudah bicara dengan Ibu, sebenarnya ruang pintu masuk utama ini tidak bisa pegawai masuk dari situ karena ada kesempatan berinteraksi dengan pengunjung. Karena kalau dilakukan pengecekan oleh tim pembangunan zona integritas, pegawai masih berinteraksi dengan pengunjung sidang atau dengan orang yang membutuhkan layanan, itu tidak memenuhi syarat. Jadi nanti akan dipikirkan bagaimana teknisnya, Bapak Sekretaris, nanti kita akan bicarakan untuk itu. Termasuk juga kantin, jadi kantin pengunjung dan kantin pegawai itu harus dibedakan. Tidak boleh sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semua, kepada rekan-rekan semua. Tetap semangat dan antusias. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam menjalankan tugas, baik keluarga kita maupun perencanaan-perencanaan kita ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenankan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, terima kasih kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Semangat pagi! Pagi! 8 nilai utama Mahkamah Agung. 1. Mandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4.
Akuntabilitas. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Agung. Zona integritas. WBK. Ayo, WBBN. pasti Keadilan. bukan